Ibu kota negara baru di Kalimantan Timur akan dipimpin seorang kepala otorita yang memiliki jabatan setingkat menteri. Kepala otorita ini harus ditunjuk selambat-lambatnya 2 bulan setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru resmi diundangkan. Partai penguasa PDI Perjuangan tidak mau berlama-lama. Mereka mengusulkan Basuki Cahayapurnama sebagai calon kepala otorita IKN. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah memberi isyarat sejumlah nama yang dinilai layak menjadi kepala otorita. Ibu kota negara baru di Kalimantan Timur akan dipimpin seorang kepala otorita yang memiliki jabatan setingkat menteri. Lalu, siapa sajakah calonnya? Prediksi nama-nama calon kepala otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara memang sudah mulai bermunculan. Pada Maret 2020, Presiden Joko Widodo pernah memberi bocoran soal kriteria calon kepala otorita Ibu Kota Negara Baru. Namun yang terkini Presiden spesifik menyebut sosok yang ia inginkan, yakni pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek. Tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Muchtar Ngabalin membenarkan nama sejumlah kandidat pemimpin ibu kota baru yang potensial. Nama mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dianggap masuk kriteria Kepala Otorita IKN. Sebelumnya juga ramai disebut nama mantan Direktur Utama Wijaya Karya Wika Tumia. Ngabalin meyakini Presiden Jokowi akan memilih kandidat terbaik untuk memimpin ibu kota baru. 4 nama yang pernah Presiden sebut, diantaranya adalah Mas Bambang, kemudian Saudara Azwar, kemudian Ahok dan Pak Tumi, dan belakangan Bapak Presiden juga menyebutkan mereka yang memiliki latar belakang berhasil memimpin daerah, kemudian latar belakang insinyur, ya, engineering, dan juga sebagai seorang arsitek. Dengan begitu maka banyak yang menyebutkan kalau mungkin Presiden akan memilih siapa yang memenuhi kriteria di sana. Banyak orang menyebutkan dengan Kang Emil. Kemudian sebelumnya juga menyebutkan nama Pak Ahok. Lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa apa yang dipilih dan diangkat oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu adalah kewenangan mutlak yang beliau miliki sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebutkan nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai salah satu kandidat terkuat kepala IKN. Namun, siapa yang akan diputuskan, PDI Perjuangan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Diputuskan itu kepada kami serahkan kepada Presiden Jokowi, hanya saja PDI Perjuangan punya nama-nama calon-calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Cahayapurnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik ya selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta. Sementara itu, Ketua Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara IKN Ahmad Doli Kurnia menuturkan, Kepala Otorita IKN Nusantara adalah jabatan setingkat menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi. Doli menyarankan sosok yang ditunjuk memahami birokrasi dan pemerintahan serta memiliki latar belakang ilmu perancangan dan pembangunan kota. Orang yang nanti akan menjadi kepala otorita itu adalah orang yang bisa menerjemahkan ya visinya Pak Presiden tentang ibu kota negara itu mau seperti apa. Nah, berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya tentang apa? Ya, karena ini kan ibu kota baru, ya harusnya orang itu punya pemahaman atau berlatar belakang urban planning, ya, perencanaan pembangunan kota, gitu ya. Itu secara keilmuan. Nah, kemudian yang kedua adalah
orang itu orang yang bisa memahami tentang birokrasi juga, ya. Karena walaupun disebut otorita, sebenarnya dalam undang-undang itu kan disebut bahwa pemerintahan di ibu kota disebut sebagai pemerintahan daerah khusus ibu kota, yang selanjutnya disebut otorita. Dan dia adalah juga sebagai penyelenggara pemerintahan di situ. Jadi bukan hanya sekedar tugasnya membangun, kemudian melengkapi fasilitas-fasilitas, tapi juga dia menyelenggarakan pemerintahan di situ. Jadi orang yang juga paham atau yang punya pengalaman tentang pemerintahan, tentu termasuk di dalamnya tentang birokrasi dan seterusnya gitu. Hampir senada, pengamat tata kota Nirwono Yoga juga berharap calon kepala otorita IKN harus memahami secara utuh perencanaan ibu kota. Kami sepakat. Nah, sekarang kalau kita mau bicara kepada teknis, ini yang menjadi catatan, ada 3 poin yang harus dipahami. Yang pertama tentu calon ketua kepala otorita harus memahami seluruh secara utuh ya perencanaan ibu kota yang ada sekarang. Jadi termasuk rencana induk yang sedang dibuat, kemudian rencana tata kotanya sampai dengan ke detail-detailnya. 1. Kemudian kedua yang tidak kalah penting yaitu beradaptasi dengan lokasi IKN dan kota kabupaten sekitarnya. Ini juga perlu waktu. Dan yang ketiga, tentu berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Dalam hal ini tentu kalau kita bicara sebuah kota, infrastruktur dasarnya ada di Kementerian PUPR misalnya. Nah, 3 hal mendasar ini yang menurut kami justru dari nama-nama yang beredar itu akan mengalami kesulitan untuk melakukan 3 hal sekaligus dalam waktu singkat. Kenapa? 1, Pak Jokowi menginginkan tanggal 17 Agustus 2024 tadi akan upacara kemerdekaan di IKN, ya. Ini tinggal 2 tahun, artinya waktunya sangat pendek. Kemudian yang kedua, untuk membangun sebuah kota dengan konteks 25 tahunan sampai 2045, tentu tahapan-tahapan akan dilakukan dalam 5 periode misalnya. Tahun 2022, 2024, 2025, 2030, 2030, 2035, 2035, 2040, 2040, 2045. Nah, catatan kami adalah untuk kepala otorita yang sekarang tentu akan lebih kepada teknis. Nirwono menilai jika Satgas Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian PUPR layak menjadi kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Karena Satgas IKN sudah mengetahui perencanaannya dan lebih mudah untuk memulai pembangunan. Pada pekerjaan infrastruktur dasar sebuah kota, ya, tahun 2022, 2024, 2025, 2030, di luar konteks yang disebutkan tadi, maka pembangunan yang mulai dari nol harus dipercayakan untuk pembangunan infrastruktur dasar kota, dan itu ada di Kementerian PUPR. Kalau Pak Jokowi ingin segera melihat hasil pembangunannya minimal sampai 2024, maka yang paling logis itu justru berasal dari Kementerian PUPR. Ya, apalagi saya dengar di PUPR juga sudah ada Satgas Perencanaan Infrastruktur IKN, Mas Andro. Jadi secara teknis juga sudah menyiapkan perencanaan secara keseluruhan, dan jangan lupa infrastruktur dasar pembangunan jalan, saluran air, kemudian gedung sampai dengan istana negara itu kan adanya di Kementerian PUPR. Sementara seluruh nama yang tadi disebutkan untuk yang beredar di media, dia perlu waktu untuk berkoordinasi, berkolaborasi, bahkan juga beradaptasi ya, baik dengan lokasi maupun juga dengan tim dari Kementerian PUPR. Nah, waktu tinggal 2 tahun ini saya rasa tidak cukup kalau kita bicara target untuk pembangunan sebuah kota tadi. Oleh karena itu kita berharap 2022, 2024 sampai 2025, 2030 infrastruktur dasar kota terbentuk dulu ya. Baru kita bicara soal perangkat pemerintahan. Ini kan kita bicara belum ada pemerintahannya, belum ada kegiatan masyarakatnya. Jadi fokus ke fisik dulu Mbak Sira dan Mas Andro. Nirwono melanjutkan untuk nama calon kepala otorita IKN yang beredar saat ini akan lebih cocok dan sesuai jika pembangunan infrastruktur sudah selesai. Lantas, siapakah kepala IKN pilihan Presiden Joko Widodo? Tim TV One mengabarkan.